netral aja, berpikir secara netral nih ya. Jadi Doktif ceritakan kronologisnya. Doktif dilaporkan atas 3 laporan. Yang pertama, laporan karena konten Doktif ngebattlein ya produknya dia, produk yang dengan stiker itu ya, dengan produk yang produk yang dari pabrik lain tidak ada stikernya gitu. Jadi Doktif menceritakan bahwa ini loh yang jelas-jelas nipu kalian, penipu. Nah, di situ bilang ya. Sementara jelas Badan POM mengeluarkan nih, ternyata produk itu memang diduga melakukan penipuan karena ada stiker tomat yang sebenarnya produk tersebut tidak ada tomatnya. Jadi Badan POM sudah rilis bahwa produk ini memang melanggar aturan tomat ya. Yang pertama. Yang kedua, Bang Yamin, Pak Nyoman, tentang penulisan penulisan di suatu skincare tersebut. Jadi produknya DRL ini tidak bisa terbaca dengan jelas karena tulisannya lebih kecil 1/10 dari ukuran kutu, sangat kecil sekali, nggak bisa kebaca gitu, sulit sekali untuk membaca. Nah di situ Doktif menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sih kok harus tulisannya begini. Nah berarti ada dugaan pelanggaran dari aturan Badan POM bahwa penulisan di skincare tuh harus jelas dan mudah terbaca ya, dan di situ tidak ada penulisan SPF, jadi SPF-nya nggak ada. Nah Doktif juga ngebandingin dengan produknya Doktif yang sama-sama tidak ada SPF, jadi di situ tidak ada kata-kata yang bilang bahwa produknya Doktif lebih bagus, itu tidak ada sama sekali. Nah case yang ketiga itu adalah tentang surat izin praktek, Pak Yoman ya, Bang Yamin. Seperti yang diketahui kalau kita masuk ke praktek dokter, sebelum kita masuk itu ada pelang dokter, betul nggak Pak Nyoman, Bang Yamin? Ya, jadi aturannya itu pasien yang konsul ke dokter wajib melihat surat izin praktek yang dapat dilihat dengan mudah. Makanya kita bisa melihat pelang dokter di depan praktek dokter tersebut. Nah, pada saat Doktif ke Palembang, ini Doktif ke Palembang langsung datang sendiri untuk ngecek bersama dengan teman Doktif yang memang Dokter Nanang pada saat itu. Dia memang ahli di bidang stem cell. Jadi dia S2-nya di bidang stem cell. Tapi dia belum S3 ya, Pak Nyoman, Bang Yamin, beda dengan DRL ya, yang tiba-tiba melompat ke S3 PhD. Ya, padahal S2-nya aja belum. Tiba-tiba jadi ke Embiomed, tiba-tiba jadi ke PhD. Gitu ya. Nah, terus Doktif bersama dengan Dokter Nanang ke Palembang, langsung datang dari awal udah lihat ini. Kok prakteknya kok nggak ada ya? Sementara DRL ini sering membuat konten melakukan praktek di berbagai macam kliniknya. Jadi ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Palembang, gitu. Di mana-mana. Nah, di situ Doktif agak bingung. Bukannya dokter kan cuma 3 tempat praktek. Kok ini dia bisa pamer kemana-mana? Tuh. Oke, Doktif masuk nih. Begitu Doktif masuk, di situ Doktif lihat klinik Pratama. Nah, sesuai dengan aturan Bang Yamin, Pak Nyoman, klinik Pratama tidak boleh melakukan tindakan stem cell. Itu ada aturan Permenkesnya. Tetapi di klinik beliau ada treatment stem cell. Yang lucunya lagi, stem cell yang ditawarkan itu stem cell itu ada stem cell yang mahal, ada stem cell namanya mini stem cell. Stem cell yang kita ketahui itu kan harganya ratusan juta. Sementara di situ ada yang namanya mini stem cell. Mini stem cell pada saat Doktif tanyakan ke admin, dikatakan bahwa mini stem cell adalah stem cell yang sama seperti stem cell yang ratusan juta, hanya dosisnya kecil. Nah, disitulah muncul keanehan. Stem cell mini stem cell harganya 15 juta sampai 40-an juta. Sementara stem cell asli kan ratusan juta. Oh, ternyata bedanya jumlahnya. Katanya gitu. Oke. Setelah Doktif ke situ, Doktif emang bener-bener pasien ya. Jadi Bang Yamin di situ Doktif pasien beneran. Kenapa? Karena menunjukkan identitas asli. Doktif kasih identitas asli. Jadi bukan nyamar pakai identitas orang, tidak. Doktif di situ sebagai pasien asli.
Gitu. Dan dokter konsultasi ke dokternya. Nah, dokter tanya, dokternya rupanya tahu ini doktif ya, gitu. Akhirnya dia panik tuh, mulai canggung, nggak seperti biasanya dia canggung, dia panik. Dokter tanya, coba dong saya mau tanya, ini mini stem cell apa sih kok murah? Saya mau cobain ini dok, gitu. Dan ternyata dia panik, akhirnya dia membongkar bahwa dok, mini stem cell itu sebenarnya sekretum. Nah, jadi sekretum itu bukan stem cell. Pak Nyoman, Bang Yamin, itu bukan sekretum. Itu biasanya kita di klinik ngecasnya cuman seharga 2.500.000. Tapi di kliniknya DRL ini bisa sampai di angka 15 juta dengan mengeklaim ini adalah mini stem cell. Nah, di situ dokter marah-marah, itu bilang, kamu sebagai dokter jangan seperti itu. Gitu. Dan dokter tanya, punya nggak surat izin praktek untuk DRL ini? Karena dokter lihat tidak ada. Dokter cari-cari di situ tidak ada. Nah, gitu. Jadi dikatakan bahwa dan di situ diam dokternya, nggak ngomong dia. Nah, ternyata Bang Yamin pada saat gelar perkara khusus di Mabes Polri, nah ini lucu nih, tanyalah penyidiknya dari Mabes. Saya tanya nih ke DRL, Anda punya surat izin praktek nggak di Palembang? Punya dok, punya. Loh, terus Anda letakkan di mana? Di lantai 2. Oh, di lantai 2 ya. Apa nggak kita garuk-garuk kepala Pak Nyoman, Bang Yamin? Jadi pasien ini kalau datang dia harus naik dulu ke lantai atas gitu. Bukannya kalau buat izin begitu, apa itu izinnya? Harus di depan. Di depan kan untuk dilihat kan, karena kan ada tindakan ya. Iya. Nah, sebentar ya dok, sebentar. Semangat ya yang sedang mengais rezeki dengan rajin typing di sini, lebih semangat sayang. Ya, semoga bisa menjadi darah dan daging di tubuh kalian. Lanjut. Iya, jadi gitu. Jadi pada saat itu ditanyakan lagi, sebentar DRL. Kita tanya, Anda ini melakukan praktek nggak di Palembang? Melakukan dok, tapi jarang. Lu kan lucu ya. Ini kalau kita ngomongin hukum, melakukan atau tidak, udah gitu aja. Anda melakukan atau tidak, udah kan ada jarang. Gitu. Berarti kan jarang, berarti kan melakukan. Kenapa Anda letakkan di lantai 2? Itu menyalahi aturan. Jadi wajar dong kalau dokter bilang Anda tidak memiliki SIP karena Anda tidak meletakkan itu di depan. Kita nggak tahu, saya sebagai pasien loh di situ. Saya kan pasien di situ. Wajar dong saya bilang Anda tidak memiliki SIP, orang saya nggak lihat di situ. Nah, jadi sekarang saya tanya kepada Bang Yamin mau Pak Nyoman. Ada nggak mens rea dari 3 case ini? Coba tolong minta pendapatnya Bang Nyoman, Pak Yamin. Belum. Ya, keren ya. Sebenarnya apa ya? Saya kehabisan kata ya. Apa yang disampaikan Doktif itu luar biasa ya. Tidak sekedar memberikan sebuah pernyataan, tetapi sebuah pernyataan itu hasil dari investigasi secara komprehensif, mengetahui semua, sehingga menurut saya analisis dan jawabnya sudah ada, bahkan kesimpulan juga sudah ada di Doktif ini sebenarnya antara mens rea dan actus reus ya Bang Yamin ya. Cuma kalau beliau bertanya kepada kami berdua ini sebenarnya hanya untuk memperkuatkan kesimpulan apakah beliau benar mengambil satu kesimpulan atau memang tidak, itu aja. Saya pikir ini sangat cerdas ya, melebihi kemampuan. Kalau kita berbicara tentang bisnis ya, prinsip bisnis ya, prinsip ekonomi itu adalah modal sekecil mungkin adalah untung sebesar mungkin, itu dalam teori bisnis ya. Tetapi bisnis yang tidak lagi berbicara soal tentang nilai, misalnya barang 5.000 dia jual 50.000, tetapi bisnis yang mengubah produk itu, misalnya tadi kayak misalnya cerita yang disampaikan tadi, saya bisa samakan dengan peristiwa Petramax 92
ternyata itu isinya petrolite begitu. Mungkin itu yang disampaikan dari dokter tadi. Dan Betul. menurut saya ini sangat jelas mensrea adalah niat kejahatan. Niat kejahatan bukan membunuh secara langsung, tetapi pembunuhan secara ekonomis. Jadi kualitasnya sebenarnya barang yang bukan yang ini dijual dengan harga ini, menurut saya itu sudah mensrea kejahatan dalam bidang ekonomi. Jadi saya pikir begitu, dan apa yang inisial yang disebut dokter itu kan sebenarnya banyak masalah juga dengan konsumen lainnya. Ya kalau teringat saya dulu pernah sempat berseteru juga dengan seorang artis kan begitu. Betul. Jadi betul. pertanyaannya saya bisa kalau saya pun jawab itu memperkuatkan apa yang disimpulkan, dianalisiskan oleh dokter sendiri bahwa ada mensreanya di sana, ada niat yang jahat di sana. Begitu, hanya persoalan belum ditegakkan secara baik hukum kita Indonesia. Begitu sih jawabannya. Nanti Nah, diperkuat tapi Pak lagi. Nyoman, maaf Pak Nyoman, mau ini. Kemarin itu ini atas pelaporannya si DRL ini Doktif dilaporkan naik sidik ya, dan dihoaxkan, diberitakan oleh gerombolan Nedol, Nepos dan Suneo dan anak buahnya. Doktif itu menjadi TSK di Polres Jakarta Selatan karena kasus itu. Nah, yang lucunya kan sekarang apakah ditemukan mensrea dari Doktif dengan Doktif datang ke sana membuktikan itu? Nah, itu Bang Nyoman. Yang pertama bukan sekedar investigasi untuk menemukan satu kebenaran yang dilakukan oleh Doktif, tetapi juga dalam waktu sama bertindak sebagai konsumen kan. Betul, dan itu menyebutkan nama, memberikan identitas Ya. asli ya, Bang Nyoman. Sehingga, Tidak ada samaran. Jadi kok di sini tadi ada yang typing bilang menyamar menggunakan wig. Tidak menyamar, karena saya melihat itu memposisikan sebagai konsumen, ada tindakan konsultasi di situ. Iya, Ya, sebagai maksud pasien saya, dengan memberikan data pasien ya, asli. Saya ya, memberikan data loh Bang Nyoman. Saya Ya, memberikan paspor asli saya ke resepsionis. seorang dokter itu kan, walaupun dokter seorang dokter kan boleh konsul Boleh, konsultasi boleh, kepada nggak pihak apa-apa. lain. Dan di sini Dokter-dokter tidak ada lain, yang namanya sejawat saya lain boleh. menggunakan Sehingga- menyamar, menggunakan masker, menggunakan Sehingga KTP Doktif- orang lain, tidak ada. Menurut saya Doktif bertindak sebagai konsumen sehingga memiliki legal standing karena Nah, iya, memang ini betul. dilaporkan. Memiliki legal standing sebagai konsumen, sebagai korban. Sebagai konsumen ya Bang ya, Sebagai karena dia konsumen. Ya. ada alurnya ya Bang sebagai ya. konsumen. Nah, Ya. yang Kayak si lucunya lagi, Raffi yang kayak tadi nggak ada, dia bukan konsumen, dia bukan pasien. Nah ini beda ya Bang ya. Bener Ya. nggak Bang? Ya, Raffi kan kalau bukan Ya, pasien, betul. bukan konsumen. kalau Nah, di kalau dalam ini- dalam gugatan perdata atas nama raya itu namanya class action. Ya, kalau dalam pidana itu namanya delik laporan. Tapi ini kan kalau tadi cerita tentang aduan, delik aduan berarti harus berkaitan erat dengan dirinya secara personal. Begitu. Tapi kalau menurut saya apa yang dialami oleh Dokter, ya bertindak sebagai konsumen yang kebetulan paham bidangnya itu. Kan begitu ya. Betul, Ya, itu menurut saya sih kalau memang mereka mencoba untuk melaporkan Doktif, menurut saya nih Bang Yamin ya, ada perjumpaan dugaan tindak pidana, harusnya Doktif juga memberikan laporan dan memberikan dorongan supaya ini diproses. Bukan Betul. sebagai bargaining position, tetapi ini persoalan kalau dia menuduh saya dalam dimensi ini sebagai dugaan tindak pidana, saya lebih lagi bahwa dia telah melakukan tindakan pidana juga, begitu sih. Perjumpaan itu artinya saling lapor, begitu, ya. tapi mungkin nggak ini Bang Nyoman. Jadi dugaannya Doktif nih ya, dugaannya Doktif kan Doktif juga melaporkan DRL ini di Polda Metro Jaya dan kasusnya sudah naik sidik. Ya, atas dugaan penipuan dari Sudah lapor juga. sudah naik sidik. Sudah naik Sudah sidik lapor jauh. Sudah naik Oh, sidik. iya. Jadi dugaannya Doktif, pelaporan yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan itu sebagai bargaining RJ untuk mediasi. Jadi
mungkin keinginannya dari DRL itu, Doktif bisa mencabut laporannya Doktif di PMJ, sementara dia akan mencabut pelaporannya dia di Jakarta Selatan. Ada kaitan ke situ? Ya, artinya Doktif lapor lebih dulu. Lebih dulu, betul, lapor lebih dulu. Betul. Ya, jadi bergeningnya itu memang yang pertama ya, itu strategi Bang Yamin biasa dalam dunia praktek itu. Ya Bang Yamin. Coba. Ini ada inspirasi TV. Dan aku juga di sini Bang sedang melakukan tindak pidana loh Bang. Sadar nggak kalian? Aku telah menghalangi mereka mengais rezeki dengan tidak bisa typing. iya. Bang. Silakan 1.600 yang jadi buzzer kalian buat laporan ya. Rezeki kalian potong. Mambel, kok potong rezeki orang ya nak ya. Ya Raja nggak apa-apa lah ya Bang. Sesekali jahat kayak gini ya Bang ya. Jarang-jarang lah Mambel komentar. Nah, kerja tuh begini ya Bang ya. Entertain oke. Doktif. Yeah.